Isabel Natasha berusia 17 tahun, lahir dari keluarga yang cukup mampu. Kehidupan nyaman yang ia nikmati segera terenggut oleh satu keputusan yang tak pernah ia inginkan. Ayahnya dengan tegas mengharuskannya masuk ke pesantren jauh dari rumah. Isabel merasa kecewa dan marah, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan tersebut. Hari pertama di pesantren, Isabel langsung merasakan aura negatif yang menyelimuti tempat itu. Pesantren itu tampak tua dan suram, dengan bangunan-bangunan kusam dan pohon-pohon tinggi yang menambah suasana seram. Saat menginjakkan kaki di dalam pesantren, Isabel melihat pemandangan yang mengerikan. Tubuh seorang perempuan tergeletak tak bernyawa di pinggir sumur. Perasaan takut dan panik langsung menyergapnya, membuatnya berlari mencari pertolongan. Beberapa santriwati datang bersama seorang ustazah, tetapi reaksi mereka sangat aneh. Tidak ada rasa cemas atau panik di wajah mereka. Mereka hanya menatap jenazah dengan dingin dan segera mengurusnya tanpa banyak bicara. Isabel merasa bingung dan semakin takut. Ustazah kemudian mengajak Isabel ke kamarnya, sebuah ruangan kecil yang tampak lama tidak dihuni, penuh debu dan sarang laba-laba. Isabel mencoba mengalihkan pikirannya dengan membereskan pakaian dan membersihkan kamar. Namun, perasaan gelisah tidak kunjung hilang. Di kamar, Isabel merasa bosan dan matanya terus tertarik ke arah jendela. Ketika dia mendekati jendela dan melihat keluar, dia terkejut melihat bayangan hitam besar yang melirik ke arahnya. Ketakutan menyergap Isabel, membuatnya menutup jendela dengan cepat dan tak bisa bergerak. Tangannya berkeringat dingin. Ketakutannya sirna sejenak ketika seseorang mengetuk pintu. Seorang perempuan bernama Zafira memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia akan menjadi teman Isabel di pesantren. Isabel merasa sedikit lega memiliki teman di tempat yang aneh dan menakutkan ini. Malam harinya, Isabel dan Zafira berjalan ke masjid untuk menunaikan salat Isya dan zikir. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ujung kamar. Semua orang langsung menoleh. Beberapa ustadz dan santriwan datang mengecek dan membopong seorang perempuan dengan darah berceceran. Isabel kembali kaget melihat korban lain di hari pertamanya di pesantren. Mereka membawa jenazah ke ruangan khusus. Isabel merasa syok dan mengajak Zafira kembali ke kamar. Di kamar, Isabel bertanya-tanya tentang kejadian mengerikan itu. Zafira menjelaskan bahwa sudah banyak santriwati dan santriwan yang meninggal selama sebulan terakhir. 30 orang telah menjadi korban. Isabel terdiam, mencoba mencerna informasi tersebut. Perasaan takut semakin menguasainya, tetapi juga muncul rasa penasaran yang besar. Isabel terlintas ide untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di pesantren itu. Dia mengajak Zafira untuk menyelidiki, tetapi Zafira tampak ketakutan dan enggan terlibat. Isabel berusaha meyakinkan Zafira bahwa mereka harus mencari tahu demi keselamatan semua orang di pesantren. Akhirnya, Zafira setuju. Keesokan harinya, saat semua orang berzikir, mereka mengendap-endap ke kamar Kiai Maksum. Mereka mencari barang bukti dan akhirnya menemukan sebuah kotak berisi setumpuk foto dengan paku. Mereka terkejut melihat barang bukti itu, menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi di pesantren ini. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Isabel dan Zafira segera bersembunyi dan mendengar percakapan antara Kiai Maksum dan seorang ustazah. Kiai Maksum berbicara tentang rencana untuk menjadikan Isabel sebagai korban berikutnya. Isabel merasa ketakutan yang luar biasa mendengar rencana jahat itu. Setelah mereka pergi, Isabel dan Zafira keluar dari persembunyian. Hari berikutnya, semua siswa berkumpul untuk apel akbar.
Terdengar suara sirine polisi yang membuat semua orang panik, terutama Kiai Maksum dan Ustazah. Polisi datang dan menangkap mereka. Isabel dan Zafira merasa lega dan bersyukur bahwa kejahatan itu akhirnya terungkap. Namun, setelah semua itu berakhir, Zafira mengajak Isabel ke kamar dengan senyum misterius. Isabel merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di kamar, Zafira menatap Isabel dengan tatapan aneh dan senyum menyeringai. Tiba-tiba, Zafira mengungkapkan bahwa bukan Kiai Maksum dan Ustazah yang melakukan pembunuhan, tetapi dirinya sendiri. Isabel terkejut dan ketakutan. Zafira kemudian mengeluarkan pisau dan menyerang Isabel, membuat Isabel jatuh dan terluka parah. Dalam kegelapan, Isabel mendengar bisikan-bisikan aneh dan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat daripada yang pernah ia bayangkan. Kekuatan supranatural yang mengintai memberikan tanda bahwa ancaman belum berakhir dan kengerian di pesantren itu masih akan terus berlanjut.